Sudah? Halo, assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Waalaikumsalam, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukurlah anak-anak, Bapak senang mendengar kabar kalian baik pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini nanti kita akan kembali belajar IPA ya anak-anak. Sebelumnya Bapak. Silakan Imam Mas Ngudi, anak-anak temannya dipimpin berdoa. Iya, dipimpin berdoa. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya, sudah anak-anak. Selanjutnya, Bapak, kalau kemarin kalian atau kita sudah belajar IPA tentang organ-organ tubuh manusia ya, yaitu tepatnya kita kemarin sudah belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Nah, coba untuk mengingat-ingat kembali bagaimana pelajaran kemarin. Jadi apa proses bernafas itu? Ya, betul. Khairi ya. Jadi proses bernafas itu adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya, betul sekali. Selanjutnya masih pertanyaan tentang pelajaran kemarin. Organ-organ tubuh manusia yang termasuk ke dalam organ pernafasan itu apa saja? Hidung. Paru-paru, Pak. Ya. Betul, ada hidung, ada paru-paru. Jadi secara urut ya, kalau organ pernafasan manusia seperti yang kemarin sudah kita pelajari itu dari atas hidung ya, kemudian dilanjutkan ke tenggorokan. Lah di tenggorokan ada yang namanya laring ya, kemarin ya. Kemudian paru-paru itu dibagi menjadi bronkus, bronkeolus dan alveolus. Bagus sekali anak-anak, ternyata masih ingat ya, berarti paham dengan pelajaran kemarin. Satu lagi pertanyaan untuk pelajaran kemarin. Apa fungsi alveolus? Iya, betul sekali ya. Jadi alveolus itu fungsinya adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke anak-anak ya, saya kira pelajaran untuk yang kemarin kalian sudah paham. Lah, pada pagi hari ini kita akan belajar masih pada bab organ-organ tubuh manusia. Tapi sekarang kita akan belajar tentang sistem pencernakan pada manusia. Ya. Selanjutnya saya akan menerangkan sedikit ya apa itu sistem pencernaan pada manusia. Coba Bapak sudah menyiapkan slide di proyektor itu ya, ada gambar itu ya. Coba saya klik. Nah itu anak-anak, itu gambar orang yang sedang sakit ya, itu sakit diare. Nah itu menahan sakit diare. Coba sekarang saya tanyakan kenapa orang itu kok bisa sakit diare? Ayo, ada yang bisa menjawab? Makan pedas, Pak. Makan pedas, bagus sekali FC ya. Yang lain, ayo. Karena ada kelainan Pak di pencernaan Pak. Bagus sekali ya. Karena ada kelainan di pencernaan. Itu berarti ada sesuatu itu di pencernaan itu, di organnya. Ayo yang lain barangkali. Ada bakteri di perutnya, Bapak. Ada bakteri di perutnya, bagus sekali ya, Fitria ya. Mas Ngudi tadi juga bagus sekali ya. Jadi anak-anak ya, selanjutnya Bapak akan membagi kelompok kalian ya. Untuk melanjutkan pembahasan kita tentang sistem pencernaan ini. Ini Bapak sudah membagi jadi kelompok 1 terdiri dari Imam Mas Ngudi, Fitria, dan Imam Hairudin. Selanjutnya untuk
kelompok 2 ada Epsi, Indrasana sama Ahmad Khairi. Sedangkan untuk kelompok 3 ada Hindun, Ali Imron, dan Irnawati. Sementara kelompok keempat ada Ani, Dewili, dan Abdan. Oke anak-anak ya, sebelum kalian mulai berdiskusi, Bapak akan menerangkan sekilas ya sedikit tentang sistem pencernaan anak-anak. Jadi sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama itu kalian harus paham dulu apa itu pencernaan ya. Jadi anak-anak, pencernaan itu adalah proses menelan makanan, kemudian makanan dicerna. Kenapa kok dicerna? Karena makanan itu kan semula ukurannya besar-besar dan dicerna itu biar menjadi lebih kecil sehingga bisa diserap oleh organ-organ tubuh itu. Selanjutnya kita juga harus mengenal organ-organ pencernaan itu apa saja anak-anak ya. Jadi ini Bapak hanya menerangkan sekilas, nanti kalian bisa membaca sendiri ya di buku tugas kalian, buku pegangan kalian itu ada, atau pakai buku yang lain juga ada, atau pakai modul ajar atau materi ajar yang sudah Bapak siapkan juga ya. Jadi organ pencernaan itu ada mulut, ya, kerongkongan, lambung, kemudian dilanjutkan usus halus, usus besar, kemudian rektum atau anus ya. Selanjutnya anak-anak, jadi setelah kalian nanti belajar tentang sistem pencernaan, kalian juga harus mengerti atau paham ya. Ada beberapa penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan ya. Di antaranya yang kita kenal dengan gastritis ya. Kemudian yang sering menyerang kita juga itu ada penyakit MAH ya. Kemudian ada lagi penyakit yang sangat ditakuti ya oleh banyak orang, yaitu kanker pencernaan. Dan ada lagi satu contoh lagi, yaitu penyakit yang terkenal, yaitu yang kita sebut dengan GERD itu anak-anak ya. Jadi itu sekilas ya, sekilas Bapak menerangkan tentang sistem pencernaan. Selanjutnya silakan kalian mulai diskusi ya, diskusi dengan teman-teman kalian dengan masing-masing kelompok ya. Saya beri waktu ya nanti sampai ya, waktunya ini tinggal 30 menit anak-anak ya untuk diskusi ya. Silakan. Tugasnya mana, Pak? Tugasnya ada di LKPD ya. Ada di LKPD itu. Nah, itu LKPD-nya. Ini saya bagi saja LKPD-nya ya. Ini silakan. LKPD-nya diketok nang. Silakan dibaca ya. Silakan dibaca. Mulai organ mulut ya. Organ mulut. Bagaimana di mulut itu terjadi proses pencernaan apa saja ya. Ada 2 jenis itu pencernaan yang terjadi di mulut itu. Ya, kemudian dari mulut makanan akan ditelan sehingga masuk ke kerongkongan ya toh. Kerongkongan atau yang kita kenal dengan esofagus itu. Nah, saya kira kalian sudah bisa ya dengan membaca. Nah, di kerongkongan itu ada gerak yang namanya gerak peristaltik itu anak-anak, yaitu gerak meremas-remas dan mendorong makanan itu. Yang selanjutnya makanan akan ditelan ya sehingga menuju ke lambung anak-anak. Nah, coba di lambung itu model pencernaannya gimana coba? Sama atau tidak dengan yang terjadi di rongga mulut?
Ya, hampir sama anak-anak ya, karena di lambung itu juga ada pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Loh kok bisa Pak di lambung dengan mekanik itu dilakukan oleh apa? Nah, oleh dinding-dinding lambung anak-anak ya. Jadi dinding lambung itu menekan ya, menekan makanan yang sudah berada di lambung itu, menekan-nekan ya, meremas-remas. Sedangkan kalau pencernaan kimiawi tentu saja dibantu oleh enzim. Nah, masalahnya itu enzimnya itu juga namanya apa? Itu. Ada 2 enzim di lambung itu. Kalau Pak Ali biasa agar mudah mengingatnya itu mengingat dengan PR gitu saja, ya. PR, P itu pepsin, R itu renin, gitu. Jadi mudah mengingatnya. Begitu pula fungsinya juga begitu. Kalau saya mengingatnya, kalau pepsin dimulai dengan huruf P, apa fungsinya? Nah, merubah protein menjadi pepton. Nah, itu biar mudah ya. Sedangkan kalau renin, renin itu menggumpalkan susu ya, menjadi kasein. Nah, selanjutnya dari lambung itu nanti makanan diteruskan ke usus halus anak-anak. Ya sama juga di lambung. Di usus halus ini terjadi pencernaan, tapi bukan pencernaan secara mekanik. Hanya terjadi pencernaan secara kimiawi di usus halus itu. Di usus halus itu ada enzim apa saja. Nah, gitu. Kalau Pak Ali biasa agar mudah mengingatnya itu saya ingat dengan huruf saja ATL gitu saja ya. Enzimnya itu A itu amilase, T itu tripsin, L itu lipase gitu. Jadi biar mudah. Kalau A amilase, amilase itu sama dengan yang ada di rongga mulut. Gitu. Di rongga mulut tadi kan ada enzim yang namanya petialin anak-anak ya. Petialin itu kayak amilase, amilase. Fungsinya sama yaitu mengubah zat tepung menjadi zat gula atau mengubah amilum menjadi glukosa ya, sama jadi amilase itu. Kalau tripsin itu mengubah protein menjadi itu apa? Gliserol ya anak-anak, menjadi gliserol. Sedangkan kalau lipase itu mengubah lemak menjadi asam lemak anak-anak ya. Selanjutnya setelah anak-anak jangan lupa juga di usus halus itu ya ada apa? Proses yaitu penyerapan sari-sari makanan. Makanya usus halus itu kan dibagi menjadi 3 anak-anak ya. Yaitu apa? Usus 12 jari, usus kosong dan usus penyerapan. Nah, makanya di usus halus ini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Selanjutnya setelah dari usus halus makanan akan menuju ke usus besar anak-anak. Di usus besar ini makanan akan terjadi penyerapan gitu, air dan garam-garam mineral yang dilakukan di usus besar itu. Wah, di usus besar ini juga ada bakteri yang namanya bakteri E. coli. Bakteri E. coli itu bakteri yang menguntungkan anak-anak ya. Karena bakteri ini membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan. Karena kalau tidak dibantu untuk membusukkannya, maka sisa-sisa makanan itu tidak bisa keluar ya. Sehingga ketika dari usus besar itu sampai ke rektum. Rektum itu adalah saluran tepat ya di dekat anus, yaitu lubang untuk mengeluarkan feses atau sisa-sisa dari hasil pencernaan yang sudah dilakukan oleh organ tubuh kita itu. Ya. Oke anak-anak ya, saya kira diskusi kalian sudah habis ya waktunya ya. Selanjutnya silakan saya beri kesempatan bagi masing-masing kelompok untuk mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari diskusinya tadi ya, dimulai dengan itu saja apa urutan dari organ pencernaan. Silakan kelompok 1, Imam Masmudi, Fitria atau Imam Khairuddin, diwakili oleh siapa? Siapa yang mewakili? Ayo barangkali kelompok lain dulu, ayo kelompok lain.
Kelompoknya FC. Nggih, Pak. Ya, silakan. Urutan ya, Ya. Kak. Saya coba setelah berdiskusi dengan teman-teman, maka urutan dari organ pencernaan manusia itu dimulai dari mulut, nggih, Pak. Betul, silakan. Terus masuk ke kerongkongan. Iya, bagus sekali FC. Setelah masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung. Bagus. Kemudian Dari lambung masuk ke usus halus. iya. Dari Selanjutnya usus halus terus ke usus besar. iya, betul Setelah usus sekali. besar, yang terakhir di rektum dan dikeluarkan oleh anus. Oke, bagus sekali ya. Kelompok 2, kelompoknya FC. Kelompok lain tadi juga bagus ya. Sudah menyampaikan hasil diskusinya. Meskipun ada sedikit perbedaan ya. Selanjutnya, ayo silakan kelompok yang lain. Tuh Bapak, Iya, Pak Guru. silakan Fitria ya. Dimulai dengan mulut, masuk Terus makanan, melalui tenggorokan, mulut langsung ke Iya. tenggorokan. kerongkongan Fitria ya. Kerongkongan, Jadi ya. kita harus bisa Kerongkongan membedakan atau antara tenggorokan. Ya. kalau tenggorokan itu masuk kepada Ya. organ pernapasan. Oke, bagus sekali. Dilanjutkan. Ayo, Langsung Fitria. masuk ke lambung, Iya, di terus lambung. usus 12 jari. Nah, usus 12 jari ini masuk kepada usus halus. Betul Usus sekali ya. halus. Silakan Iya. dilanjutkan. Usus besar, Iya, usus besar. Dan terakhir adalah rektum ya, anus. rektum dan anus. Bagus Itu sekali. diskusi Iya. dengan teman nomor 1, Pak. Iya, bagus sekali ya. Saya lihat tadi diskusinya aktif sekali tadi ya. Bagus. Selanjutnya kelompoknya Ani barangkali. Ya, Bu. Ya, Pak. Oh, iya. Ini kelompok 1 ya. Mas Ngudi, ayo. Silakan Mas Ngudi. Ya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Dari kelompok kami berdiskusi organ pencernaan urutannya adalah mulut, Pak. Makanan. Iya, bagus sekali Mas Ngudi. Terus ke kerongkongan, yang kedua. Terusnya diolah ke lambung. Iya, lambung. Selanjutnya diolah ke usus 12 jari atau usus halus. Iya, bagus sekali. Selanjutnya di usus besar, Pak. Iya, usus besar. Dan terakhir, Ya, di rektum atau dikeluarkan di anus, Pak. Di rektum. Bagus sekali ya. Jadi, alhamdulillah ya. Kalian sudah bisa ternyata ya. Diskusi kalian ternyata berhasil. Selanjutnya yang terakhir, saya beri kesempatan untuk kelompoknya Ani, Dewili, Abdan. Baik, Pak. Ya. Sependapat dengan kelompok yang lain. Sudah diskusi tadi sama kelompok saya. Ya. Sependapat ya, urutannya mulut menuju kerongkongan, Iya, kerongkongan bagus. menuju lambung, Bagus lambung sekali. menuju ke usus halus, Iya. usus halus menuju ke usus besar, yang terakhir adalah ke anus. Ya, bagus sekali. Jadi anak-anak ya, setelah kita mempelajari, kita mengetahui bagaimana proses pencernaan itu yang berlangsung sangat kompleks anak-anak ya. Jadi tidak sederhana itu ya. Makanya kalau kita memperhatikan itu, barangkali kalau kita ke belakang ketika kita buang air besar, maka makanan yang kita makan yang bentuknya seperti itu ketika kita telan pertama, setelah kita keluarkan bentuknya sudah lain ya. Tidak mungkin sama karena mengalami proses yang luar biasa anak-anak. Lah harapannya setelah kalian mempelajari bab ini, bab pencernaan ini, harapannya kalian bisa melakukan hidup sehat ya. Dengan menjaga organ-organ pencernaan kita, karena kita sudah menyadari bahwa pencernaan yang sebegitu rumit, maka kita harus menanamkan hidup secara sehat anak-anak dengan menjaga organ-organ tubuh kita, termasuk makanannya itu yang kita makan itu harus makanan yang sehat ya, harus teratur ketika makan itu anak-anak ya. Makanan Jadi bergizi, Pak Guru. iya bagus sekali ya Fitria ya. Jadi ini anak-anak karena ini waktunya tinggal 5 menit ya. Jadi mari kita merefleksi kegiatan kita
pada pagi hari ini. Jadi kegiatannya tadi ada beberapa kekurangan ya, saya kira termasuk LKPD-nya tadi Bapak lambat ya memberikannya ya, sehingga anak-anak bingung ya, LKPD-nya ini harus diisi apa. Tapi enggak apa-apa, mudah-mudahan untuk pembelajaran ke depan LKPD lebih siap di depan ya anak-anak. Selanjutnya anak-anak, marilah kita akhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan sebuah lagu itu saja ya, lagu daerah saja ya, biar kita semakin paham dengan lagu-lagu daerah kita, semakin ngerti, kenal dengan lagu. Kita ambil lagu dari itu saja yang mudah ya, dari Kalimantan saja ya, Kalimantan Selatan, Ampar-ampar pisang ya. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, mesas sadiki diurung bari-bari, melepak mangga lepok, mata kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya jelang curupan. Oke anak-anak ya, alhamdulillah anak-anak ya, pembelajaran kita pada pagi hari ini berlangsung lancar ya. Marilah pembelajaran ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya dari Pak Ali, saya akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Pak Ali. Sampun Bu.